Halo semua, selamat menyaksikan. Optimasi profit, analisis break-even point, dan keuntungan maksimum pada usaha pedagang cilok. Isi presentasi: 1. Perkenalan kelompok. 2. Pendahuluan. 3. Metode penelitian. 4. Hasil penelitian dan pembahasan. 5. Kesimpulan. Anggota kelompok: Radhi Rifdi Ruzaini NPM 10010323040, Muhammad Rafli Alfajin Dewandana NPM 10010323017, Almaira Revalina Gita NPM 10010323044, Nesya Syaira Kastafina NPM 10010323046, Kania Munggaraning Kusuma NPM 10010323037. Pendahuluan. Dalam era persaingan bisnis yang semakin ketat dan semakin luas, perdagangan makro dan mikro seperti pedagang cilok, khususnya mikro, perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang pengelolaan keuangan secara efisien. Untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Salah satu alat analisis yang penting dalam memanajemen keuangan adalah break-even point atau disingkat BIP, dan strategi-strategi untuk memaksimalkan profit atau keuntungan. Analisis BIP memungkinkan para pedagang cilok, para usaha mikro untuk menemukan titik di mana pendapatan yang diperoleh yang diolah sama dengan biaya pengeluaran. Sehingga dengan memberikan pemahaman seperti ini tentang minimum jumlah penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Namun, dengan strategi break-even point saja tidak cukup untuk mengoptimalkan probabilitas, sehingga penting bagi kita untuk memberikan strategi-strategi kepada pedagang cilok untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Metode penelitian. Jenis penelitian deskriptif kuantitatif, subjek penelitian, pedagang cilok yang menjadi objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang pertama ada observasi langsung untuk mengamati proses produksi dan penjualan cilok. Yang kedua ada wawancara dengan pedagang cilok untuk mendapatkan informasi biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan penjualan. Yang ketiga, studi dokumentasi untuk mengumpulkan data dan keuangan usaha. Yang kedua, teknik analisis data. Yang pertama ada menghitung biaya tetap dan biaya variabel. Yang kedua, menghitung break-even point dalam unit dan dalam rupiah. Yang ketiga, menghitung keuntungan maksimum. Yang keempat, membuat analisis sensitivitas untuk mengetahui pengaruh perubahan biaya dan harga terhadap break-even point dan keuntungan maksimum. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif dari pedagang cilok, perhitungan break-even point dan keuntungan maksimum, serta analisis sensitivitas untuk memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan profit usaha pedagang cilok. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Agus yang bertempat tinggal di Majalengka bekerja sebagai pedagang cilok, mengenai UMKM didapatkan bahwa Pak Agus telah berjualan selama kurang lebih 10 tahun yang bertempat di depan gedung MIPA Unisba. Pak Agus berjualan dari jam 9 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Pak Agus menjual ciloknya seharga 500 per picis. Dalam sehari Pak Agus bisa menjual sebanyak 600 picis dan Pak Agus bisa menghabiskan sebanyak 500 picis cilok dalam sehari. Didapatkan bahwa biaya Pak Agus untuk berjualan cilok sebagai berikut. Nah, sekarang saya akan membahas BEP atau titik impas dari wawancara yang telah kami lakukan. Dari wawancara tersebut, kami menghitung menggunakan rumus BEP. Dari perhitungan tersebut, kami mendapatkan hasil laba maksimum sebesar
4.675.000. Dari wawancara yang telah kami lakukan dengan Pak Agus, beliau menginginkan pendapatan 600.000 dalam sehari atau menghabiskan 1.200 biji cilok dalam sehari. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, apabila beliau menginginkan pendapatan sebesar 600.000 dalam sehari, beliau harus menjual satu biji ciloknya itu seharga 1.000. Untuk mencapai target penjualan 1.200 biji cilok dalam sehari dan mendapatkan pendapatan 600.000, Pak Agus perlu mempertimbangkan dan menerapkan strategi. Yang pertama, meningkatkan daya tarik penjualan serta produk. Yang kedua, menjaga kualitas dan kebersihan produk serta tempat penjualan. Yang ketiga, memilih tempat penjualan yang strategis seperti sekolah atau tempat wisata. Yang keempat, menyesuaikan jam penjualan dengan lokasi untuk memaksimalkan penjualan. Dengan menerapkan strategi ini, sangat memungkinkan untuk Pak Agus mencapai target penjualan yang diinginkan. Nah, sekarang kami akan membuat strategi penjualan agar Pak Agus mendapatkan pendapatan sebanyak 5 juta dalam sebulan. Karena sebelumnya Pak Agus mendapatkan laba sebanyak 4.675.000 dalam sebulan, maka didapatkan dalam dua cara. Cara yang pertama adalah menentukan harga jual untuk mendapatkan laba sebanyak 5 juta dalam sebulan. Cara ini kami menggunakan rumus laba maksimum. Dari perhitungan yang telah kami buat, beliau harus menjual satu biji ciloknya itu senilai 522 perak untuk mendapatkan laba senilai 5 juta dalam sebulan. Cara yang kedua adalah menentukan jumlah yang harus dijual untuk mendapatkan laba sebanyak 5 juta dalam sebulan. Cara ini juga kami menggunakan rumus laba maksimum. Dari perhitungan yang telah kami buat, beliau harus menjual 15.650 biji cilok dalam sebulan atau 522 biji cilok dalam sehari untuk mendapatkan laba sebanyak 5 juta dalam sebulan. Kesimpulan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dengan hasil penelitian ini, selain menggunakan analisis BEP, kita juga memberikan saran agar semua dapat tercapai secara maksimal. Yang pertama, penentuan harga jual optimal. Pak Bagus dapat mempertimbangkan menaikkan harga cilok menjadi sekitar 522 perak per biji untuk meningkatkan laba bulanan hingga 5 juta. Tetapi, perlu ada pertimbangan daya beli konsumen dan reaksi pasar terhadap kenaikan harga. Yang kedua, meningkatkan volume penjualan. Dengan strategi pemasaran yang lebih efektif, seperti promosi lewat digital, memberikan bonus untuk pembeli tertentu, sehingga hal ini dapat memancing pelanggan untuk membeli atau mengenal produk dari Pak Agus. Yang ketiga, variasi produksi. Dalam hal ini, Pak Bagus juga dapat memberikan variasi dari pedagang cilok lainnya, seperti memberikan saus yang memiliki cita rasa tersendiri yang dapat menjadikan produk Pak Agus terkesan menarik bagi pelanggan. Yang keempat, kualitas dan layanan. Selain harga dan produk yang harus diperhatikan, ada layanan dan kualitas yang dapat menentukan suatu produk dapat dijadikan langganan. Oleh karena itu, Pak Agus dapat meningkatkan lagi dari segi pelayanan dan memberikan kualitas yang terbaik. Dengan melakukan analisis BEP dan strategi untuk mencapai keuntungan maksimum, selain itu juga dengan analisis ini, pedagang dapat panduan untuk mengoptimalkan keuangan dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih.